أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah taala pembahasan kita adalah seputar bulan Ramadan. Begitu juga untuk sibuk yang berikutnya. Dan tema fokus pembahasan kita terkait Ramadan adalah al-ahadits al-dha'ifah wal mawdu'ah haula Ramadan. Hadis-hadis populer terkait Ramadan namun statusnya lemah atau bahkan palsu. Ya, hadis-hadis populer seputar Ramadan namun ternyata statusnya lemah bahkan palsu. Menjelang masuknya Ramadan tentunya banyak sekali broadcast atau sebaran informasi terkait bulan Ramadan. Tentunya ini bersifat positif supaya meningkatkan semangat dan motivasi untuk menyambut Ramadan. Namun sayangnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tidak pernah menyebutkannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah menyampaikan peringatan kepada siapa saja yang menyebarkan hadis padahal bukan dari Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kadhibu alayya laisa kakadhibin ala ghairi. Dosa berdusta atas namaku tidak sama dengan dosa berdusta atas nama selainku. Artinya apa? Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dusta yang paling besar, dusta yang paling tinggi. Man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka carilah tempat duduknya di neraka. Maka ini peringatan langsung dari Rasulullah SAW. Kita punya semangat dalam menyebarkan kebaikan, dalam menyebarkan agama, namun yang jauh lebih penting kita meng-cross-check terlebih dahulu. Apakah hadis yang akan kita sampaikan atau yang kita sebarkan adalah hadis yang diterima, yaitu sahih atau hasan. Jangan sampai hadisnya lemah atau bahkan palsu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang lemah dan palsu seputar Ramadan yang tersebar di tengah masyarakat kita adalah hadis seputar bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan. Yang mana bunyi hadis adalah suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar. Ketika Nabi SAW telah menaiki mimbar, tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat heran, tapi tentu mereka bisa bertanya ketika berkhutbah. Ketika Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika aku berada di mimbar, datanglah malaikat Jibril kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku akan mengucapkan 3 doa, tolong aminkan. Maka aku pun mengaminkannya. Lalu sahabat penasaran, apa saja yang diucapkan oleh Jibril, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mulai menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, wahai Allah, janganlah terima puasa orang-orang yang memasuki Ramadan namun dia belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin, maka aku pun mengaminkannya. Yang kedua kata Jibril, wahai Allah, janganlah terima puasa seseorang yang memasuki Ramadan namun dia belum bermaaf-maafan antara suami istri. Wahai Muhammad, aminkan, maka aku pun mengaminkannya. Yang ketiga kata malaikat Jibril, ya Allah, janganlah terima puasa seseorang yang dia memasuki Ramadan namun belum bermaaf-maafan dengan orang sekitarnya, belum bermaafan dengan tetangganya atau temannya atau saudaranya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin, maka aku pun mengaminkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar kemudian mengucapkan amin sebanyak 3 kali dengan lafaz yang kita sebutkan tadi, hukumnya haditsul maudhu', hadis yang palsu. Bahkan kata para ulama, ini adalah hadis yang paling palsu seputar bulan Ramadan. Ulama-ulama hadis mengatakan ini adalah hadis yang paling palsu. Tidak ada yang lebih palsu dibandingkan hadis ini seputar keutamaan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Alasannya satu, tidak ditemukan teks Arabnya, yang tersebar hanya terjemahannya, berarti sangat palsu. Bapak Ibu, biasanya hadis palsu pun ada lafaz Arabnya, tertulis dalam kitab-kitab hadis, kemudian para ulama mengomentari ini hadisnya palsu. Ini jangankan teks Arabnya, tidak ada, yang tersebar hanya terjemahannya. Dan lebih parah lagi, hadis ini tidak populer di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman, atau di Palestina, tidak ada. Tersebarnya hanya di negeri kita,
Ya, orang-orang yang berbahasa Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan sekitarnya, menunjukkan orang Arab pun tidak memasukkan hadis ini. Mungkin orang-orang kita yang membuatnya, entah siapa yang membuat. Dengan lafaz ini Nabi naik mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali terkait dengan bermaaf-maafan. Ini hadis yang paling palsu terkait keutamaan bulan Ramadan. Hadis yang palsu jelas tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi hujjah. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, hadis Nabi terkait mimbar bukan dengan lafaz ini yang sahih, tapi dengan lafaz yang lainnya. Ada lafaz hadis yang sahih Nabi menaiki mimbar mengucapkan amin ada. Contohnya hadis riwayat Tabrani. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar faqala amin amin amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu wa raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhu al-jannah wa raghima anfu rajulin dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Hadis yang sahih seputar Nabi naik mimbar adalah hadis riwayat Tabrani. Suatu ketika Nabi menaiki mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian mengucapkan doa, aku aminkan. Yang pertama, merugilah orang yang masuk Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Ramadannya asal-asalan. Ramadannya tidak dia isi dengan ibadah, justru dia isi dengan maksiat. Harusnya dia masuk Ramadan, Allah ampuni dosanya, tapi karena dia tidak serius Ramadan, Allah tidak mengampuni dosanya. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku mengaminkannya. Yang kedua, merugilah orang yang orang tuanya masih hidup, kedua-duanya atau salah satunya, namun dia tidak berbakti kepada orang tua tersebut sehingga dia tidak masuk dalam surga. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengaminkannya. Yang ketiga, merugilah orang yang disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak bersalawat. Ini yang sahih, ini yang benar. Nabi naik mimbar, diucapkan 3 doa oleh Jibril terkait Ramadan, terkait berbakti pada orang tua, terkait bersalawat. Ini yang sahih. Tapi kalau terkait dengan bermaaf-maafan orang tua, suami istri, atau dengan orang terdekat, ketahuilah ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu, dan hadis yang paling palsu bahkan terkait keutamaan bulan Ramadan. Akhirnya apa? Sebagian kita merasa wajib untuk mohon maaf lahir batin, meminta maaf sebelum Ramadan secara khusus, padahal meminta maaf itu di setiap waktu. Di setiap waktu kita berusaha meminta maaf atas kesalahan kita dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini tidak berbatas waktu. Ciri orang bertakwa kata Allah, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu sifatnya adalah menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan saudaranya tanpa berbatas waktu. Bahkan salah seorang sahabat dikatakan oleh Nabi masuk ke dalam surga. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Rasul, kenapa orang ini ahli surga? Karena setiap malam sebelum dia tidur, dia memaafkan kesalahan saudaranya. Makanya dia masuk dalam surga. Artinya apa? Di setiap hari, di setiap waktu, tanpa mengkhususkannya untuk momen-momen tertentu termasuk Ramadan. Karena hadis yang digunakan adalah hadis yang palsu dan bahkan paling palsu seputar Ramadan. Kita bermaaf-maafan di setiap waktu.
walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya orang beriman itu melapangkan dadanya dan mudah memaafkan. Ketika dia memaafkan saudaranya, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama terkait dengan maaf-maafan. Hadisnya palsu. Jangan lupa palsu, bahkan sangat palsu. Hadis yang kedua adalah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan thalatha, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu al-'itqu minan nar. Rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan terbagi tiga. Bagian yang pertama atau 10 yang pertama adalah rahmah, kasih sayang Allah. Bagian kedua, itu 10 yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Dan bagian 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka hadis dalam lafaz ini kata para ulama, hadithun dhaifun jiddan. Hadis yang sangat-sangat lemah. Ya, hadis yang sangat-sangat lemah. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Albani, dan banyak ulama hadis di zaman dulu maupun zaman sekarang mengatakan hadis dalam lafaz ini Ramadan terbagi tiga. Bagian pertama rahmat, bagian kedua ampunan, bagian ketiga pembebasan dari api neraka. Ini adalah hadithun dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Yang kedua alasannya, Ramadan itu tidak terbagi-bagi. Ramadan itu dari tanggal 1-nya sampai akhirnya semuanya adalah ampunan, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah pembebasan dari api neraka. Dan banyak hadis yang lebih sahih yang menjelaskan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang sahih, Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Artinya keseluruhan Ramadan itu berkah, keseluruhan Ramadan itu ampunan, keseluruhan Ramadan itu rahmat, keseluruhan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Dan juga Nabi menyebutkan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan seluruhnya, berarti tanpa tanggal-tanggal tertentu, semua Ramadan dia berpuasa, iman wa ihtisaban, dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosanya yang lalu diampuni, dimaafkan oleh Allah. Berarti semua hari Ramadan adalah ampunan. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih juga, walillahi al-'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Di setiap malam Ramadan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bukan hadis 10 terakhir, fi kulli lailah, di setiap malamnya Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka. Maka hadis dalam lafaz Ramadan terbagi tiga ini hadis yang lemah, bahkan bukan lemah yang ringan. Kalau lemah yang ringan bisa diangkat derajatnya, tapi ini hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali, tak bisa dibantu, tak bisa diangkat menjadi hadis yang sahih. Lebih-lebih lagi hadis yang sahih menjelaskan Ramadan itu full, semuanya ampunan, semuanya berkah, rahmat, dan semuanya adalah pembebasan dari api neraka.
Ini diantara hadis yang lemah dan dhaif atau palsu terkait Ramadan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Masih banyak lagi hadis-hadis yang tersebar, namun ketika diteliti sanadnya maupun matanya ternyata terdapat kelemahan bahkan kepalsuan dalam hadis tersebut. Silakan antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya masuk di bulan Ramadan sudah banyak orang yang Balimau. Kemudian orang-orang tua dulu sebelum maunya pada sore hari masih kepada mandi, kemudian ibunya mau yang kepada benar-benar kemudian kasih kepada. Nah, itu bagaimana berlaku? Berarti balimaunya masing-masing. Karena ada juga orang balimau mandi-mandi di sungai, rame-rame. Ya, kalau sekedar membersihkan diri sebelum Ramadan tanpa ada keyakinan tertentu ya nggak apa-apa. Ya, karena at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Ya, kesucian bagian dari iman. Artinya kita bersemangat menyambut Ramadan, maka kita bersih-bersih nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Dalam hadis yang lainnya, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah, mencintai keindahan. Apalagi Ramadan ini bulan yang paling afdal, bulan yang terbaik dalam satu tahun kalender Hijriah adalah bulan Ramadan. Maka dalam wujud dia berbahagia. Dia berbahagia menyambut Ramadan, maka dia membersihkan rumahnya, maka dia membersihkan tubuhnya, mandi, apa? Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau balimau yang di sungai itu maksiat, karena campur bau laki-laki dan perempuan di satu tempat, campur laki-laki perempuan membuka aurat mandi, ya, dan bukankah sebab gempa terjadi karena itu? Ya, karena seorang suka balimau, ya, maksudnya yang berkumpul di kolam-kolam, di sungai-sungai, mandi bersama-sama, laki-laki perempuan campur bau menampakkan aurat, nah ini maksiat. Ya, ini bukan membersihkan, ini mengotori, malah mengotori karena dia dosa. Tapi kalau hanya sekedar mandi di rumah karena berbahagia menyambut Ramadan, insya Allah ini bukan sesuatu yang masalah, bahkan sesuatu yang baik. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Pertama yang kasih Ustaz. Iya. Tentang kebiasaan yang sudah viral itu coba satu tentang kebiasaan dari kaum muslimin yang ziarah sebelum Ramadan masuk. Itu menjadi sebuah hal yang seperti hampir wajib dan kedua ditanyakan tentang ini Ustaz. Nah, hari ini menjadi sebuah kegiatan tahunan tentang kegiatan wasfahu masuk Ramadan itu barangkali ada kaitan dengan Ustaz hadis yang sangat palsu yang saya tadi. Nah, sehingga untuk menetralisir kondisi-kondisi yang sudah menyebar dari ustaz-ustaz yang tidak memiliki referensi ini, bagaimana? Tidak ada dua. Baik. Yang pertama, ziarah kubur itu bagus, ya, karena kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu di awal Islam aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Artinya apa? Kita berziarah kubur di sepanjang waktu. Yang jadi masalah adalah mengkhususkan atau bahkan mewajibkan berziarah kubur sebagai sebelum Ramadan. Apalagi muncul statement kalau nggak berziarah kubur sebelum Ramadan, terutama kuburan orang tua, nah ini Ramadannya tidak Allah terima, anak durhaka dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya, berziarah kubur itu di sepanjang waktu. Ya, kapanpun, dimanapun kita bisa berziarah kubur. Bukan hanya kuburan orang tua kita atau keluarga kita, tapi juga kuburan kaum muslimin secara umum. Karena tujuan ziarah kubur bukan menyambut Ramadan, tapi kata Nabi, fa innaha tuzakkirukum bil akhirah.
Ziarah kubur itu mengingatkanmu seputar negeri akhirat. Artinya apa? Kita akan mati. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Sudahkah kita beramal saleh? Sudahkah kita mempersiapkan bekal sebelum kita masuk ke liang kubur? Itu tujuannya. Ya, bukan untuk menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan, kata para ulama, lebih dengan mempersiapkan ini. Apa saja akan kita kerjakan di Ramadan, itulah persiapan Ramadan yang baik. Bukan dengan berziarah kubur. Cuma kalau dia berziarah kubur, momennya pas sebelum Ramadan, tanpa ada mengkhususkan atau mewajibkan, ini tidak apa-apa. Mungkin dia sempatnya sebelum Ramadan ingin mengunjungi kuburan orang tuanya atau keluarganya, tapi tanpa diiringi dengan keyakinan ini sebuah kewajiban sebelum Ramadan, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia berziarah kubur, ini sesuatu yang wajib, ini sesuatu yang harus dilakukan sebelum Ramadan, maka ini menjadi tanda tanya besar karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di masa hidupnya keluarganya banyak meninggal. Contohnya anak-anak beliau, anak-anak Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah. Fatimah masih hidup setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, anak-anak Nabi meninggal semuanya kecuali Fatimah. Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum meninggal semuanya ketika Nabi masih hidup. Begitupun istri Nabi Khadijah meninggal ketika Nabi masih hidup. Paman Nabi Hamzah meninggal juga ketika Nabi masih hidup. Nabi menziarahi mereka di sepanjang waktu, ya kapanpun tanpa mengkhususkannya sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, tidak dianggap sebagai sesuatu kewajiban. Ziarah kubur bebas kapanpun, tapi jangan dianggap wajib sebelum Ramadan berziarah kubur. Kalau nggak ziarah kubur, puasanya nggak afdol, atau bahkan puasanya nggak diterima, atau dianggap sebagai anak yang tidak berbakti durhaka pada orang tua. Keyakinan ini dihilangkan. Ziarah kubur untuk meringankan kepada akhirat tanpa mewajibkan mengkhususkan sebelum Ramadan. Yang kedua terkait dengan wal ya'fu wal yasfahu tadi, bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Ya memang betul sumbernya tadi dari hadis yang palsu. Dan sayang sekali sebagian yang menyampaikan agama membawakan hadis-hadis seperti ini. Maka kita boleh memberikan nasihat, sampaikan nasihat kepada penyampai agama yang masih membawa hadis-hadis yang lemah atau palsu. Namun jangan di depan forum, itu nanti mempermalukan dia. Ya, kita temui secara personal, temui secara pribadi, sampaikan, maaf Ustaz, kalau menurut ilmu saya yang pernah saya dengar dari Ustaz yang lain misalkan, atau dari pengajian yang lain, hadis ini lemah atau hadis ini palsu. Mungkin Ustaz bisa cek lagi. Dalam bahasa yang baik saja. Kalau di forum nanti mempermalukan. Karena terkadang ilmu itu ilmu dengar aja, dengar dari orang dulu, sampaikan lagi ke orang lain tanpa cross check atau meneliti lagi kebenaran dari berita tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini bukan hanya terkait hadis tapi terkait berita-berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila ada orang yang menyampaikan berita, terutama yang menyampaikan berita itu orang fasik, orang pendosa, fatabayyanu, maka kamu harus tabayyun dulu. Jangan langsung hukumi beritanya benar atau salah, tapi cari tahu dulu. Ini beritanya atau hadisnya benar atau tidak. Apalagi memang masyarakat kita literasinya rendah, kurang membaca referensi, kurang membaca buku atau kitab, hanya mengandalkan mendengar saja. Akhirnya apa? Hadis-hadis itu tersebar luas tanpa di-cross-check terlebih dahulu. Maka kalau ingin menasihati, nasihati secara personal, jangan di depan forum atau umum. Yang sampaikan kepada yang menyampaikan agama tadi bahwasanya hadis ini lemah atau palsu sehingga dia bisa mengkoreksi. Ya, Allah Akbar. Sama-sama. Silakan Pak. Hadisnya mengenai
berbuka. Siapa yang berbuka akan diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa. Nah ini terkait dengan apa? Dengan pada umumnya sekarang kan sudah ada orang itikaf. Nah, dengan itikaf ini ada yang orang mengasih sahur. Nah, ini bagaimana pula apanya? Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sahih, man afthara sha'iman, siapa yang suka memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia kasih buka tadi. Dan ini adalah anjuran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang memasak di rumah, niatkan memasak ini bukan hanya rutinitas atau kewajiban sebagai ibu di rumah tangga, tapi diniatkan sebagai ibadah. Ini masakan, makanan, minuman diniatkan untuk memberikan buka kepada suami atau kepada anak. Maka si ibu tadi yang berniat memberikan perbukaan akan mendapatkan pahala. Jadi memberikan perbukaan itu enggak harus kepada orang. Di rumah tangga dia masak makanan, minuman, lalu dimakan oleh orang yang berpuasa tadi ketika berbuka, itu akan mengalir pahala untuknya. Dan ini merupakan anjuran untuk berbagi ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulannya sedekah. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik infak sedekah berbagi adalah ketika bulan Ramadan. Pahala berinfak bersedekah di Ramadan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nabi sahabat juga mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi semakin bertambah ketika memasuki Ramadan. Maka ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih anjuran untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia pun juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Tentunya tidak mengurangi pahala orang itu. Orang yang berpuasa tidak dapat pahala untuk dirinya, ya, bukan berarti kita ambil pahalanya, enggak. Dia tetap punya pahala untuk dirinya, tapi kita kasih dia perbukaan, kita juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Baik yang kita berikan keluarga kita atau merupakan orang lain, tidak harus orang lain. Bahkan yang paling utama adalah keluarga, ya, suami, anak, ya, kerabat, saudara, itu yang lebih utama kita berikan makanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku berikan kepada kamu makan tanpa mengharapkan terima kasih, tanpa mengharapkan imbalan. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab. Ini terkait dengan apa, Ustaz? Dengan memberi sahur, Ustaz? Begitu juga dengan sahur. Ya, kenapa? Karena sahur itu taqwiyah, untuk menguatkan seseorang dalam berpuasa. Orang yang sahur tentu lebih dia kuat berpuasa dibandingkan orang yang tidak makan sahur. Selagi makanan itu masih ada di tubuhnya sebagai tenaga dia untuk berpuasa, maka akan terus mengalir pahala bagi orang yang memberikan makan sahur tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang beriman, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang berpuasa adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Memberikan makanan kepada orang yang bertakwa ini pahalanya besar. Apalagi makanan itu untuk sahur, tenaganya akan dia pakai untuk berpuasa. Maka sudah barang tentu ini akan menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya untuk yang memberi makan sahur tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Silakan Ibu.
Itu ya. Hadis bisa jadi sahih tapi memahaminya salah. Ya, pemahaman yang salah tidak selalu muncul dari hadis yang lemah atau hadis palsu. Tapi hadisnya sahih tapi salah memahaminya. Terkait perempuan salat di rumah, ada sebuah hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu melarang perempuan untuk pergi ke masjid. Enggak boleh dilarang. Ya, perempuan pun juga berhak untuk ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana laki-laki ke masjid, perempuan pun juga berhak ke masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan untuk pergi ke masjid. Ya, siapa yang melarang? Berdosa dia. Ya, karena perempuan juga berhak ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahum. Namun rumah mereka lebih baik. Terkait lebih baik ini para ulama berbeda pendapat. Baik dari segi apa? Pendapat yang sahih baik dari segi menutup aurat, itu saja. Tapi kalau dari segi pahala, kata para ulama, ini luar biasa. Perempuan itu dimudahkan oleh Allah. Dimanapun dia sholat pahalanya besar, mau di rumah atau di masjid. Adapun laki-laki, kita kaum bapak, kalau pengen pahala 27 itu harus di masjid. Tapi kalau perempuan mau di rumah, mau di masjid, pahalanya 27. Karena perempuan dimudahkan oleh Allah. Laki-laki agak lebih sulit. Kalau ini dapat pahala 27 kali lipat, itu harus di masjid. Kalau di rumah dapat 1. Kalau perempuan di rumah atau di masjid, pahalanya 27. Ya, makanya sahabat-sahabat Nabi yang perempuan di masa Rasul, mereka selang-seling. 5 waktu itu ada yang di rumah, ada yang di masjid. Jadi nggak semuanya di masjid atau nggak semuanya di rumah. Secara masjid perempuan berhak hadir. Secara rumah itu lebih menjaga auratnya. Jadi perempuan itu luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, ayyuma imra'atun shallat khamsaha. Perempuan manapun yang sholat 5 waktu, dimanapun yang penting dia sholat 5 waktu, mau di rumahnya atau di masjid, pahalanya sama. Ya, 27. Maka tidak boleh melarang perempuan ke masjid. Perempuan juga berhak sholat di masjid berjamaah. Apalagi momennya Ramadan. Ramadan itu ada tarawih, ada witir, ada i'tikaf, itu dikerjakan di masjid. Kok dilarang perempuannya ke masjid? Rasulullah SAW mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Siapa saja yang salat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala beribadah semalam suntuk. Masa laki-laki aja dapat? Perempuan tak boleh. Perempuan juga boleh. Perempuan juga berhak untuk salat di masjid. Kalau dia di rumah nggak dapat pahala itu. Apalagi Ramadan juga ada i'tikaf, ya, beriktikaf di masjid. Perempuan pun juga berhak beriktikaf di masjid. Alhamdulillah kalau di Padang atau Sumatera Barat masih ada tempat untuk perempuan. Di sebagian tempat di luar Sumatera Barat nggak ada tempat bagi perempuan. Nggak ada dikasih tempat untuk sholat bagi perempuan. Perempuannya semua sholat di rumah. Ini keliru. Ini salah, bahkan dosa. Tak boleh melarang perempuan ke masjid. Harus disediakan tempat di masjid itu untuk perempuan kecuali sholat Jumat. Tapi kalau sholat fardu 5 waktu, sholat tarawih, witir, Aid, itu wajib disediakan tempat bagi perempuan. Terkadang melarangnya nggak bahasa langsung, bahasa halus. Lebih baik ibu di rumah saja. Ini juga masuk larangan. Termasuk melarang seolah-olah perempuan nggak boleh ke masjid. Ini nggak boleh. Ya meskipun bahasanya halus, ibu lebih baik di rumah saja ya. Ada juga yang seperti itu. Yang lebih baik ibu di rumah saja ya. Lebih baik ibu di kawasan masjid ya. Memang bahasanya halus, tapi intinya adalah larangan. Ini nggak boleh. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Perempuan jangan dilarang untuk pergi ke masjid. Mereka juga berhak sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat fardu maupun sholat tarawih, witir, Aid, dan berbagai macam sholat. Tidak boleh perempuan dilarang ke masjid. Cuma perempuan lebih
lebih baik di rumah. Dari segi apa? Dari segi memang perempuan itu lebih baik berada di rumah. Tapi pahalanya Allah sediakan di dua tempat. Perempuan Allah berikan kemudahan. Mau di rumah, mau di masjid, pahalanya 27. Luar biasa. Maka selang-selingkan. Mungkin subuh ke masjid, apalagi ada pengajian. Mungkin nanti zuhur atau asar, karena banyak kesibukan di rumah saja. Nanti maghrib isya ke masjid lagi, selang-selingkan. Ya, seling-selingkan. Tidak semuanya di rumah, tidak semuanya di masjid. Yang jelas perempuan berhak ke masjid, tidak boleh dilarang. Siapa yang melarang perempuan ke masjid, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan Ibu. Iya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Itu perempuan khusus ya. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki dia harus ke masjid kalau mau 27. Kalau perempuan 27 di rumah. Ya. Karena itulah yang kemudahan yang Allah berikan kepada perempuan. Ya. Allah a'lam bishawab. Jadi selang-selingkan. Dan cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.